Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, pemirsa televisi MUI Provinsi Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di studio Kedai Wakaf MUI Provinsi Sumatera Utara dengan visi membangun wakaf produktif dengan tagline kami memudahkan Anda untuk berwakaf. Bahkan dengan menonton video ini, Anda, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, sudah berwakaf di Kedai Wakaf MUI Provinsi Sumatera Utara. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang Sumpah Pemuda. Apa hakikat dan substansi ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari momentum Sumpah Pemuda ini? Nanti akan kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Alhamdulillah, narasumber kita ini adalah merupakan alumni Pendidikan Tinggi Kader Ulama, yakni Bapak Al-Ustadz Muhairi Saragih, Magister Pendidikan Islam. Alhamdulillah, beliau adalah salah satu alumni Pendidikan Tinggi Kader Ulama dan sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Keterampilan dan Kesenian di kami PTKU MUI Sumatera Utara. Dan alhamdulillah, sekarang beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi PAI State Darul Quran. Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat seperti yang dilihat. Oke, baik Ustaz. Kali ini kita akan berbicara tentang Sumpah Pemuda, di mana momentum ini adalah suatu yang sangat esensial untuk kita bahas, terlebih lagi di masa sekarang ini. Baik Ustaz, di sini kami dan saya terutama akan memberikan pertanyaan, apa substansi ataupun hakikat dari Sumpah Pemuda ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Seperti yang ditanyakan tadi, bahwasanya kita dapat mengetahui Sumpah Pemuda itu dari tekstualnya. Apa itu tekstualnya? Sebagaimana yang telah dicetuskan yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari teks Sumpah Pemuda ini kita dapat mempelajari bahwa segala sesuatu yang ada di jiwa putra dan putri Indonesia adalah satu. Maka dari itu sungguh berperannya sosok pemuda dan pemudi putra putri Indonesia saat sekarang ini. Alangkah mirisnya kita ketika kita melihat bagaimana realitas kehidupan saat sekarang ini. Putra dan putri Indonesia sangat-sangat mengkhawatirkan dan sangat-sangat memiliki cemasan bagi seluruh umat, terkhususnya umat Islam. Kenapa demikian? Karena begitu sulitnya, apalagi masa-masa Covid, pandemi Covid saat sekarang ini, putra dan putri Indonesia, bangsa kita telah banyak berpikir untuk masa depan. Alangkah sedihnya kita ketika putra dan putri Indonesia sulit mencari lowongan pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya. Maka dari itu, sebelumnya alhamdulillah telah ada kita memperingati Hari Santri Nasional. Disitulah bagaimana gemuruh, gejolak semangat putra-putri Indonesia saat sekarang ini. Itu bertanda bahwasanya putra dan putri Indonesia itu sangat antusias dalam mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu dari segi tekstual dari Sumpah Pemuda. Begitu juga kita selaku, apalagi saya sebagai alumni Pendidikan Tinggi Kader Ulama,
dalam organisasi yang disebut dengan kami PTKU MUI Sumatera Utara sebagai jabatan sebagai Ketua Bidang Kesenian dan Keterampilan. Kita selaku alumni juga sebagai putra kader Majelis Ulama Indonesia yang senantiasa menginginkan bagaimana kita di kemudian harinya mendapatkan sesuatu yang cemerlang, mendapatkan semangat berjuang di tengah-tengah umat. Begitulah intisari yang dapat kita ambil dari teks Sumpah Pemuda. Oke, baik Ustaz. Dalam sejarahnya dan dalam bacaan kita Ustaz, bahwasanya Sumpah Pemuda ini itu diperingati tanggal 28 Oktober 1928. Dan memang dalam bacaan kita yang lain juga ada terlihat dan pernah kami baca gitu Ustaz, bahwasanya Sumpah Pemuda ini lahir 1915. Jadi Sumpah Pemuda ini awalnya pas kemerdekaan, artinya sebelum pasca kemerdekaan gitu kan Ustaz. Jadi Sumpah Pemuda ini juga artinya pemuda ini sangat memberikan peran yang penting untuk kemerdekaan gitu Ustaz ya. Begitu. Jadi Ustaz, apalah kira-kira peran kita sebagai pemuda sekarang ini untuk untuk tetap mengkokohkan negara kita ini seperti itu Ustaz? Iya. Kalau dibilang apa antusias peran kita saat sekarang ini sebagai pemuda masa depan, terkhusus ada Mahfuzah mengatakan tidak kerja kata akan tetapi kerja nyata. Banyak sarjana-sarjana apalagi ustadz sudah berjamur di kota Medan, akan tetapi begitulah keadaan kita. Ahli dalam ilmu agama sudah banyak, akan tetapi untuk membela agama itu sangat-sangat minim sekali kita lihat. Maka dari itu perannya kita saat ini, bagaimana kita mencetuskan segala antusias kita dalam berperan sebagai kerja yang nyata, bukan hanya kerja kata. Begitulah yang terdapat dalam akademisi yang lainnya. Banyak sarjana-sarjana meneliti berbagai macam persoalan-persoalan masalah yang untuk dibahas dalam bentuk tesis, skripsi, disertasi, risalah dan lain sebagainya, sehingga mereka hanya dapat menuliskan kata-kata yang dapat membangun, padahal nyatanya sampai sekarang ini belum ada tercermin bagaimana mewujudkan kita menjadi pemuda yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Maka dari itu alangkah indahnya peran pemuda ini diawali dari bagaimana memperbaiki akhlak, moral dan tingkah laku sosok pemuda saat sekarang ini. Karena Rasulullah, kita kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya kata baginda Rasulullah, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tidak hanya akhlak para sahabat, tidak hanya akhlak para tabi'in, akan tetapi akhlak setiap generasi muda untuk menjadikan akhlaknya seperti tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik Ustaz. Jadi peran kita sebagai pemuda untuk tetap memperjuangkan bangsa ini sebagai bangsa yang bermartabat begitu Ustaz ya. Kita harus memang mencontoh ataupun meneladani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik Ustaz. Saya pernah mendengar Ustaz, ada peribahasa syubbanul yaum rijalul ghad. Artinya pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Gitu kan Ustaz. Jadi apalah Ustaz kira-kira yang bisa kita persiapkan, dan mungkin ini bisa oleh kita nanti untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, untuk mempersiapkan mental kita untuk mental kita untuk selalu di jalan yang benar gitu Ustaz. Iya. Mungkin
alangkah baiknya kita mengawali dengan bagaimana kita generasi pemuda ini sebagai apa namanya istilahnya, pewaris pejuang-pejuang terdahulu. Banyak sekarang ini pemuda-pemuda, pemudi yang sekarang ini, apalagi yang berada di pondok pesantren, sungguh sangat miris kita lihat kurangnya perjuangannya. Sehingga memang perbedaan pemuda-pemudi ketika masa lampau dengan masa sekarang itu jauh berbeda. Sehingga banyaknya lah pemuda-pemudi itu jiwanya itu jiwa rentan untuk menyerah. Untuk berjuangnya sulit untuk kita dapatkan. Karena itu seperti Profesor Dr. Basyaruddin MSI, Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara mengatakan bahwa ketika usia orang tua kita di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dari mulai 50 tahun sampai ke atas, mereka hanya dapat menasihati dan hanya dapat membimbing kita sebagai pemuda, apalagi kader MUI Sumatera Utara. Maka dari itu, sebagaimana yang dicetuskan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, visi yang kita ketahui sebagai kader ulama yaitu ahli agama, pengamal agama, dan pembela agama. Akan tetapi kita selaku kader ulama, termasuklah kita pewaris dari ayah-ayah kita di Majelis Ulama Indonesia, hanya selama proses pembelajaran di kader ulama hanya mendapatkan ilmu agama. Pengamal agama kita lihat beberapa alumni memang tak 100% dapat menjadi pengamal agama. Karena memang itulah jiwa pemuda kita saat sekarang ini, sungguh rentan terhadap pengaruh global dunia, masalah apalagi sekarang masalah ekonomi. Yang kuliah memikirkan biaya kuliahnya, yang sudah berumah tangga memikirkan ekonomi rumah tangganya. Begitu juga sekarang berdakwah pun tak lain dan tak bukan mengharapkan uzrah, yaitu upah dari jamaah. Ini harus kita kikis jiwa-jiwa seperti ini. Karena mengapa? Inilah dapat merusak bagaimana moral, akhlak generasi pemuda kita saat sekarang ini sangat miris dan sangat luar biasa jauhnya pada pemuda dan pemudi yang masa lampau. Itulah perbedaan yang saat sekarang ini yang kita khawatirkan. Kalau kita lihat pemuda dan pemudi pada masa Hasyim Asy'ari, seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, bagaimana membuat ikrar berjihad bersama santri-santri pemuda dan pemudi Indonesia, banggaan kita semua, membuat segala sesuatu yang ada di tanah air ini tercapai. Apa yang kemungkaran yang terjadi di dunia ini, terkhususnya di bangsa Indonesia ini, dihapuskan dengan pergerakan pemuda dan pemudi Indonesia. Begitulah semangat yang mesti kita munculkan saat sekarang ini. Terlebih kita harapkan memang alangkah indahnya ketika pemuda dan pemudi saat sekarang ini bersatu. Karena itulah tadi teksnya, satu bangsa, satu bahasa, satu keyakinan kita, satu i'tikad kita. Apa itu? Membela bangsa dan membela tanah air kita. Terlebih lagi kita selaku kader ulama, kita harus membela agama Allah yang senantiasa memberikan dambaan yang sangat luar biasa. Terkhusus tantangan kita masa saat sekarang ini, banyak orang-orang di luar sana mencemooh agama Islam, menghina agama Islam. Maka itulah tanggung jawab kita sebagai kader ulama untuk bagaimana menepis, bagaimana memberi jawaban, bagaimana senantiasa mencerahkan umat agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sangat kita cintai, menjadi bangsa yang senantiasa mensejahterakan umat. Itulah
dari peran kita sebagai pemuda dan pemudi saat sekarang ini. Oke, baik Ustadz. Dewasa ini Ustadz menghipnotis kita untuk melupakan diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Bahkan ironisnya Ustadz, ya, dewasa ini menghipnotis kita untuk melupakan sejarah. Padahal ini Ustadz ya, kita tahu bahwasanya dalam catatan sejarah itu ada ucapan yang sangat masyhur, yaitu jas merah. Itu diungkapkan oleh Bung Karno, yakni jangan pernah lupakan sejarah, karena sejarah itu adalah merupakan potret kita dahulu, zaman dahulu, seperti itu Ustaz. Jadi di masa ini Ustaz, apalah kira-kira yang bisa kita tumbuhkan atau kita kembangkan untuk memelihara Sumpah Pemuda ini ataupun sejarah yang lain-lainnya, karena banyak sekali sejarah-sejarah kita yang sudah dihilangkan. Bahkan ceritanya 1 bulan yang lalu kita dihebohkan, bahkan pemutaran film 30 Kas PKI itu ada tumpang tindih gitu Ustaz. Jadi apalah kira-kira yang bisa kita siapkan untuk mengembangkan ataupun untuk tetap mendirikan dan mengawal sejarah-sejarah kita ini supaya tetap dipelajari, terutama di dunia pendidikan gitu Ustaz. Kalau kita berbicara tentang bagaimana membudidayakan sejarah yang sudah lalu, itu memang ada prioritas dari pemerintah, seperti tayangan-tayangan televisi yang senantiasa membuat moral pemuda dan pemudi Indonesia kita menjadi merosot. Terkhusus yang lebih positif lagi, yang baru-baru aja ditayangkan bagaimana kita mengarungi dan mentauladani sejarah G30 SPKI. Itu suatu memang strategi bagaimana pemuda dan pemudi Indonesia saat sekarang ini tahu bagaimana jalan cerita G30 SPKI. Begitu juga dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda juga bisa, andai kata ada kebijakan yang dapat memutar film yang judulnya Garuda. Kan ada itu kan, film Garuda. Ya, ada. Nah, itu juga bagaimana pemuda-pemuda pada saat itu memperjuangkan hak-haknya. Nah, alangkah baiknya memang segala sesuatu yang dapat memberi semangat juang pemuda-pemudi saat sekarang ini kita tampilkan. Tapi begitulah, alangkah tidak berdayanya kita hanya seorang pendakwah, seorang akademisi yang tak dapat mampu membuat kebijakan itu menjadi nyata di tengah-tengah umat. Nah, itulah mungkin. Oke, baik Ustadz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustadz. Jadi di penghujung acara kita ini Ustaz, apalah pesan kita untuk pemuda-pemuda yang ada di luar sana, yang banyak luar biasa, yang mana kita itu digolongkan ataupun disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Di luar sana banyak pemuda Ustaz, dari sistem suku, rasnya banyak berbeda. Akan tetapi apalah pesan Ustaz untuk bagaimana kita pemuda ini untuk tetap melihat ataupun optimis untuk memelihara bangsa kita ini. Jadi apalah kira-kira persiapan kita ataupun pesan-pesan Ustaz lah dalam momentum Sumpah Pemuda ini. Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Pesan-pesan terakhir yang dapat kita ambil dari Sumpah Pemuda sebagai pemuda dan pemudi Indonesia saat sekarang ini. Yang pertama itu bagaimana kita sosok pemuda dan pemudi yang senantiasa memiliki akhlakul karimah, sopan santun, etika terhadap tuan-tuan guru kita. Terkhusus seperti visi misi Sumatera Utara, membuat Sumatera Utara menjadi bermartabat. Maka dari itu, langkah awal dari kita sebagai pemuda dan pemudi, apalagi kita sosok kader ulama, mesti yang betul-betul mutlak sebagai contoh suri tauladan bagi pemuda dan pemudi Indonesia saat sekarang ini.
suri tauladan yang memiliki ciri khas corak seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari akhlak. Begitu juga dari keikhlasan. Keikhlasan kita dalam corak pemuda dan pemudi Indonesia saat sekarang ini untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak pemuda dan pemudi Indonesia saat sekarang ini. Terkhususnya bagaimana peran pemuda dan pemudi untuk berpartisipasi dalam segala aspek. Salah satu contohnya ada berbagai macam unjuk rasa yang memang betul-betul sah dilegalisir oleh negara, maka kita ikut berperan di situ. Bagaimana kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia memiliki hak untuk menyuarakan hak-hak rakyat, untuk senantiasa hadir di tengah-tengah habib, ulama, para ustadz kiai kita, tuan-tuan guru kita, menjadikan benteng atau radar. Istilahnya radar itu adalah pagar kokoh untuk ulama-ulama kita. Terlebih lagi kita dengan adanya keluarga alumni kader ulama, kita adalah radarnya. Kitalah batasan-batasan pagar untuk memberikan apa-apa wejangan atau pencerahan terhadap umat. Karena apa? Tak seluruh tuan-tuan guru kita, guru-guru kita di MUI Sumatera Utara dapat menyampaikan dakwah ke luar-luar pelosok misalnya, ke tempat-tempat minoritas misalnya. Maka itu tugas wajib bagi kita seorang pemuda saat sekarang ini, apalagi kita kader ulama telah dibekali ilmu agama, maka dah tugas kita lah bagaimana mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir dan ketiga yaitu perkara istiqamah. Alangkah dapat kita lihat bagaimana saat sekarang ini istiqamah para pemuda dan pemudi sudah hampir hilang di tengah-tengah jiwanya. Kenapa? Memang istiqamah itu agak berat apabila dijalani dengan sungguh-sungguh. Segala aktivitas ibadah, politik, ekonomi, terlebih lagi sebagaimana yang dinyatakan bahwa menyatukan setiap yang berbeda itu agak sulit. Itulah bagaimana kita istiqomah kita ini memberikan cerminan untuk senantiasa menguatkan, mempererat hubungan persaudaraan. Kalau di Majelis Ulama Indonesia mengatakan ukhuwah Islamiyah, kalau di pemerintahan namanya pemersatu umat, yaitu Persatuan Negara Republik Indonesia. Itulah mungkin dari 3 rangkaian yang dapat kita aplikasikan. Karena yang paling sulit itu bagaimana kita merealisasikan, mengeksekusi sesuatu yang ada di tekstual menjadikan kontekstual di lapangan. Itu yang agak sulit. Sehingga memang perlu adanya keyakinan bahwasanya kita ini semua berjalan di muka bumi ini bahwasanya udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Intinya keistiqomahan kita. Sudah pantaskah kita berjalan di tengah bumi ini tapi kita tidak beristiqomah untuk beribadah, melaksanakan hak-hak kita dalam bernegara, melaksanakan kewajiban kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia. Itulah mungkin dari 3 rangkaian dapat kita berikan pesan terhadap pemuda-pemudi kita saat sekarang ini. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Jadi banyak hal ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari momentum Sumpah Pemuda ini. Di sini ada 3 hal Ustaz yang kami catat sebagai kesimpulan kita untuk pertemuan kali ini. Pertama, dalam momentum Sumpah Pemuda ini kita ataupun khususnya semua pemuda itu harus menanamkan sifat juang dalam dirinya untuk tetap memperjuangkan bangsa dan agama ini sampai kapanpun. Gitu saja. Jadi sifat juang itu memang betul-betul harus ditanamkan dari awal gitu saja. Yang kedua, di sini kami catat sifat ikhlas itu memang harus kita tanamkan juga dalam pribadi seorang pemudi Islam, ya, terutama kita semua.
Dan yang terakhir ini kami catat istiqomah. Walaupun istiqomah ini agak berat ya Ustaz ya. Kalau memang kita istiqomah, memang betul-betul istiqomah dalam suatu kebenaran, memang rintangan itu banyak sekali Ustaz ya. Jadi sifat yang 3 ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita bangsa negara Indonesia yang bermartabat seperti visi dan misi gubernur kita gitu Ustaz ya. Oke, baik Ustaz. Mungkin itulah yang dapat kita pelajari ataupun kesimpulan kita untuk kali ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dalam memperingati Sumpah Pemuda memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Dan saya sebagai moderator Adnan Saputra Hara mengundurkan diri dari hadapan pemirsa televisi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.